أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsani, wa ashkuruhu ala taufiqi wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah kembali dalam majelis yang mulia ini, majelis yang membahas tentang ilmu, majelis yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita sedang mempelajari tentang hadis-hadis yang agung yang datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari sekian ribu hadis ini dipilih oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Beliau pilih 42 hadis yang semuanya dengan kriteria jawami'ul kalim. Hadis-hadis ini lafadznya ringkas tapi kandungannya dalam. Dan semuanya 42 hadis ini termasuk fondasi keislaman seseorang. Jadi kalau kita pengen belajar Islam secara global, dengan kita mempelajari hadis-hadis ini, kita bisa mengetahui gambaran Islam secara global. Itu kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Jadi kita sudah menginjak hadis yang ke-20. Yaitu sifat malu itu adalah wasiat yang diwasiatkan oleh para nabi terdahulu. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Uqbah bin Amr, orang Ansar, dan beliau termasuk veteran perang Badar. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara perkara yang didapati oleh manusia, yang mana perkara itu termasuk perkara-perkara yang dari perkataan kenabian yang sebelum-sebelumnya, kenabian yang pertama, mulai dari pertama sampai Nabi Muhammad, yaitu isi perkataannya idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Seandainya engkau tidak malu, maka kerjakanlah apa yang kamu kehendaki. Jadi wasiat ini adalah wasiat yang didapati manusia zaman sekarang ini sejak nabi-nabi terdahulu. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya wasiat yang mengatakan jika engkau tidak malu, maka kerjakanlah sesuka hatimu. Ini adalah ajaran yang sudah diajarkan sejak zaman nabi-nabi terdahulu, dan tidak banyak ajaran-ajaran nabi terdahulu yang sampai kepada kita umat akhir zaman ini. Kebanyakan sudah ajaran-ajaran mereka tidak kita dapati. Nah, hanya sedikit sekali yang ajaran mereka sampai kepada kita. Hanya sedikit sekali. Ada yang beberapa yang dinukilkan dari Al-Quran, ada yang dinukilkan dari Al-Hadis. Sebagian termasuk hadis ini adalah hadis yang menerangkan tentang perkataan atau wasiat penting yang diwasiatkan sejak Nabi
yang pertama dulu sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk perkara yang penting. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ketika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya perangai malu, sifat malu itu adalah perangai yang penting dalam agama. Sehingga wasiat ini termasuk diwasiatkan sejak awal syariat ini dibuat. Sejak Nabi yang pertama, sejak Nabi yang awal-awal dulu, sebelum Nabi Muhammad sudah diwasiatkan kepada kaum-kaum terdahulu. Sehingga perangai sifat malu adalah sifat yang penting di dalam agama. Termasuk sebelum kita membahas tentang makna idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kita bahas terlebih dahulu keutamaan sifat malu. Seperti halnya yang kita tahu bahwasanya sifat malu, kita sekarang ini hidup di zaman di mana hadis ini dibutuhkan. Karena kita dapati fenomena zaman sekarang ini, rasa malu sudah hampir hilang. Rasa malu sudah hampir hilang. Banyak sekali orang-orang melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang tercela, mereka tanpa malu-malu. Sifat malu ini termasuk akhlak yang mulia, dan ini sudah hilang di zaman sekarang. Bahkan makhluk yang Allah ciptakan, Allah hiasi dengan sifat malu, dengan rasa malu, yaitu perempuan pun sekarang udah banyak yang gak malu-malu. Betul. Kita lihat bagaimana tayangan seperti sosial media dengan mereka berjoget-joget dan lain sebagainya. Ini makhluk yang Allah ciptakan, yang seharusnya sifat malu itu menghiasi mereka, ini sekarang udah hilang rasa malunya. Gak perempuan semuanya. Makanya ini hadis ini kita butuhkan di era zaman sekarang ini. Nah, sifat malu apa istimewanya? Banyak di antara dalil-dalil yang menunjukkan keistimewaan sifat malu tersebut. Yaitu yang pertama, sifat malu itu adalah bagian dari keimanan. Sifat malu adalah bagian dari keimanan. Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu ini adalah cabang dari keimanan. Waktu kita membahas tentang rukun iman, itu kan kita sudah membahas tentang definisi iman. Iman itu ada beberapa cabang. Cabang yang paling tinggi, level yang paling tinggi itu adalah iman kepada Allah. Nah, level yang terendah, level keimanan itu menyingkirkan kotoran dari jalan. Nah, di antara level-level itu ada namanya rasa malu, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Sehingga orang yang punya rasa malu itu berarti dia punya bagian dari iman. Kalau sudah hilang rasa malunya, berarti keimanannya bermasalah. Makanya dalam hadis Muslim itu pernah Nabi lewat di situ, sedang ketemu dengan seorang laki-laki dari Ansor. Dia mencela saudaranya gara-gara saudaranya itu punya gara-gara rasa malu, saudaranya itu hampir terkena mudarat atau dia terluput dari kemaslahatan. Makanya dia mencela saudaranya itu, jadi mau isinan, sehingga sebab malunya itu dia terluput dari kemaslahatan atau dia hampir tertimpa mudarat. Mendengar seorang laki-laki negur saudaranya seperti itu, Nabi mengatakan da'hu, biarkanlah dia seperti itu, karena al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah bagian dari keimanan. Sehingga semakin keimanan seseorang semakin sempurna, seharusnya dia dihiasi dengan rasa malu, isinan, sungkanan. Itu sing bener yang ngono kuwi. Makanya statement-statement menyesatkan itu ya rasa isin, rasa sungkan-sungkan, itu statement menyesatkan sebenarnya. Karena kalau dari tinjauan syariat, rasa malu itu sing bener ya wong isinan, wong sungkanan itu sing bener ya kayak gitu. Sekarang kan modelnya rasa isin, rasa sungkan-sungkan itu statement menyesatkan seperti itu. Nabi pernah negur orang yang negur adiknya gara-gara seperti itu, ya terus biarkan aja seperti itu, karena dia malu itu adalah bagian dari keimanan. Kemudian yang kedua, sifat malu itu bahkan disandingkan dengan
iman, disejajarkan dengan iman. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al haya'u wal imanu kurina jami'an. Jadi rasa malu dan keimanan itu digandeng bersamaan. Jadi posisinya itu berkaitan erat. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Sehingga ketika salah satu ini diangkat, maka hilang pula salah satunya. Jadi orang biasanya semakin sempurna keimanannya, maka dia akan semakin besar rasa malunya. Semakin sungkan, rasa malu kepada makhluk itu semakin besar, apalagi rasa malu kepada Allahu Rabbul Alamin. Itu juga yang paling penting adalah rasa malu ini ada dua jenis. Jadi kita rasa malu terhadap sesama manusia, sungkan atau enggak penak atau enggak kita ketika melakukan sesuatu yang enggak benar itu merasa enggak enak, itu rasa malu kepada sesama makhluk lah. Yang paling utama adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin. Kita malu untuk berbuat maksiat, kita malu jika kita tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ini yang paling penting. Jadi duanya ini, rasa malu dan iman ini bergandengan. Maka ketika seseorang itu semakin hilang rasa malunya, semakin gak punya malu, maka keimanannya semakin bermasalah. Ini yang fenomena ini yang terjadi akhir-akhir. Orang sekarang ini, masya Allah, gak sungkan-sungkan, gak ada malunya sama sekali. Dia melakukan kejahatan besar pun bahkan dengan santainya, joget-joget dan lain sebagainya, masya Allah. Kita lihat fenomena zaman sekarang ini memang sangat memprihatinkan. Bahkan sebagian ahli bahasa mengatakan bahwasanya lafaz malu al-istihya itu berasal dari lafaz haya. Jadi hidup. Berarti seseorang itu jika masih punya malu berarti hatinya hidup. Seperti perkataannya Umar bin Khattab, beliau pernah berkata, "Wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu." Barang siapa yang di situ semakin sedikit rasa malunya, maka semakin sedikit pula waroknya. Kita sudah bahas sebelumnya ya, warok dengan zuhud perbedaannya. Kalau warok ini tarku ma yadurru fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang bisa menimbulkan meninggalkan sesuatu yang bisa membuat celaka di akhirat. Level di atasnya lagi namanya zuhud, yaitu tarku ma yang fil akhirah. Enggak cuman meninggalkan yang berbahaya di akhirat, dia bahkan meninggalkan yang enggak bermanfaat di akhirat. Nah, orang yang semakin hilang rasa malunya, maka waroknya juga semakin pudar. Kalau sudah hilang waroknya, maka hatinya sudah mati. Kalau sudah mati, dia nggak punya malu, dia akan berbuat dengan sesuatu yang melanggar etika, melanggar norma-norma itu biasa. Makanya jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga, termasuk salah satu keistimewaan rasa malu, yaitu sifat malu itu adalah tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Seperti halnya perkataannya Imran bin Husain, yaitu al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Jadi Rasulullah SAW bersabda, rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi yang kalau orang masih punya rasa malu, masih punya sungkan, itu dia pasti yang dia dapatkan pasti kebaikan. Dengan dia berakhlak yang mulia seperti itu, pasti dia akan mendapatkan kebaikan. Meskipun kebaikannya itu tidak kebaikan yang tidak semua orang mengatakan ini baik bagi dirinya mungkin, tapi intinya yang didapatkan dari rasa malu adalah kebaikan, minimal argo pahala jalan. Dan kalau kita mau sedikit lihat praktek bagaimana orang yang malu, itu kita dapati dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi orang yang paling bisa menerapkan hadis ini, yang
bagaimana kita mencontoh rasa malunya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling memiliki sifat rasa malu yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diriwayatkan oleh para sahabatnya itu Nabi itu sangat sungkan, bahkan menegur sahabat aja rasanya nggak enak. Makanya beliau para sahabat itu berkomentar, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asyadda hayaan minal adra fi hidriha. Jadi Nabi itu mau ngomong sama orang, menegur sesuatu itu nggak enak. Seperti halnya, bahkan digambarkan saking nemene, seperti halnya gadis yang dipingit. Kalau kita sekarang ngomong gadis yang dipingit ini kan bayangnya susah. Kaya ngopo isine, bagaimana rasa malunya perempuan yang sedang dipingit. Sedangkan kita lihat sekarang anak-anak SD aja udah main TikTok, udah main itu, bayangke wong isinane wong wedok kaya ngopo sampai bingung sekarang gitu. Gini mboten. Kita Masya Allah. Nah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki rasa sungkan yang sangat besar, bahkan kepada sahabat-sahabatnya itu, sehingga ketika beliau nggak senang dengan sesuatu itu nggak pernah ngomong. Tapi idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Sahabat itu tahu bahwa Nabi nggak senang dengan sesuatu itu dengan apa? Dengan raut wajahnya. Raut wajahnya Nabi itu kelihatan nggak senang. Itu sahabat tahu berarti Nabi nggak senang. Tapi nggak pernah ngomong, Nabi nggak pernah negur. Oh jong ini, nggak pernah sama sekali. Diem. Tapi raut wajahnya menampakkan rasa nggak senang. Itu seperti itu dalam segala hal. Makanya benar-benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang beliau sungkan, nyungkani. Sahabat sendiri sungkan, bahkan mau nanya pertanyaan penting aja loh, nunggu setahun baru berani nanya. Ini sosok yang dicontohkan misalnya di dalam surat Al-Ahzab itu, ketika Nabi walimahan dengan Zainab binti Jahsin, gitu. Itu sudah Nabi walimahan kecil-kecilan, ngundang para sahabat datang ke rumahnya. Makanya para sahabat waktu itu datang ke rumahnya, makan, dijamu makan. Ini rambung makan, selesai makan, ini ternyata ada 2 orang yang nggak pulang-pulang, ngobrol terus. Nabi itu mau, yang namanya orang manten baru kan ya, dia pengen berduaan dengan istrinya, tapi 2 orang yang ngobrol orang rambung-rambung. Nabi mau negur loh, malu, gak enak. Akhirnya terus gelisah itu, keluar pergi ke sana, balik lagi isik ngobrol. Iya, caranya ngomong Arab, negur loh. Nabi nggak berani. Nabi negur nggak berani. Akhirnya Allah sendiri yang negur kepada sahabat. Akhirnya turunlah surat Al-Ahzab ayat 53. Inna dzalikum kana yuzin nabi fayastahi minkum. Kalian loh, ketika sudah dihidangkan makanan, hendaklah makan. Kalau sudah pulang, jangan wala musta'nisina fil hadits, jangan ngobrol-ngobrol. Itu surat Al-Ahzab turun kepada 2 orang itu. Akhirnya yang negur sendiri siapa? Allah. Karena apa? Fayastahi minkum. Nabi sungkan untuk negur orang 2 orang. Maksudnya mau ngusir, ini udah malam dan pulang. Itu Nabi nggak berani ngomong. Iya. Terus akhirnya Nabi pergi. Habis itu balik lagi situ. Ya akhirnya 2 orang itu pergi akhirnya. Tapi itu kita tahu gambarannya bagaimana malunya Nabi, sungkannya beliau kepada para sahabatnya. Bahkan menyatakan rasa senangnya itu loh, nggak berani. Contoh lagi misalnya ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, beliau naik ke langit sampai ketemu dengan Allah, kemudian diturunkan perintah sholat 50 waktu. Turun set ketemu Nabi Musa. Perintahnya Allah apa? Perintah sholat 50 waktu. Balik lagi protes, maksudnya minta keringanan sana. Karena umatmu gak akan mampu. Ya udah, Nabi Muhammad naik lagi. Berapa? 45. Gak kuat, naik lagi. Minta keringan lagi. Terus sampai yang asalnya 50 waktu sampai menjadi 5 waktu. Itu ketika turun Nabi Musa yang ngomong,
Berapa? 5 waktu. Gak akan mungkin. Wong umatku saja yang diperintah lebih sedikit dari ini juga mereka melanggar. Terus bagaimana komentar Nabi? Qadistah yaitu mirrobi. Aku izin. Nabi malu untuk bolak-balik minta keringanan ini. Inilah akhlak sifat malu yang kita dapati dari Rasulullah SAW, dan beliau sangat nampak istilahnya akhlak-akhlak beliau ini karena rasa malu beliau itu kepada para rasa sungkan kepada sahabat-sahabatnya. Beliau juga menjadi sosok yang disungkani akhirnya. Ini termasuk akhlak yang mulia seperti ini. Kalau kita dapati orang-orang sekarang ini punya rasa malu seperti ini, top berarti. Ini termasuk bagian dari keimanan. Jadi jangan dicela seandainya ada orang yang sungkan ya. Kalau istilah Jawa itu apa ya? Kita termasuk orang Jawa itu kan termasuk punya keuntungan dalam hal ini. Jadi apa namanya, rasa prawiro gitu. Jadi rasa sungkan, rasa ada unggah-ungguhnya, ada tata keramanya di situ, itu ketika itu kita terapkan itu adalah sebuah kebaikan. Jangan kita hilangkan. Dan keistimewaan berikutnya yaitu rasa malu. Sifat malu itu adalah sifat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi rasa malu adalah sifat yang dicintai oleh Allah. Seperti halnya ketika ada sahabat yang Al-Ashaj, Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, Inna fika khoslataini yuhibbuhumullah. Di dalam dirimu ada 2 sifat, yang mana 2 sifat itu dicintai oleh Allah. Al-haya wal ana. Rasa malu dan juga apa namanya? Ana. Hati-hati, enggak kesusu, enggak gerusa-gerusu. Berarti 2 sifat ini adalah dicintai oleh Allah, termasuk rasa malu. Kalau kita punya rasa malu, maka pertahankan. Jangan kita apa namanya? Merasa minder dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah keutamaan. Dan masih banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang keistimewaan, keutamaan rasa malu. Dan kita tahu bahwasanya rasa malu adalah sifat yang sangat kita butuhkan di era sekarang ini. Karena hampir kita dapati masyarakat kita sekarang ini itu sudah mengalami penurunan seperti ini, sehingga rasa malu dianggap sebagai aib. Sehingga orang yang dikatakan orang yang hebat berarti dia orang yang gak punya malu. Dia apa namanya, ngomong semaunya sendiri, berbuat semaunya sendiri. Sehingga kita lihat tayangan-tayangan sekarang ini yang viral-viral itu mesti sing genah-genah. Ini menunjukkan bahwasanya orang sudah rasa malu ini sudah hilang. Dan di antara penyebab apa namanya kurangnya rasa malu ya sebab tontonan. Karena tontonan-tontonan sekarang ini yang tidak mendidik. Bagaimana kita mendidik rasa malu kepada anak-anak kita, sedangkan tontonannya TikTok, tontonannya YouTube yang istilahnya bagaimana mereka menampilkan berjoget-joget dan lain sebagainya. Sehingga tontonan seperti ini kita mendidik di rumah, tapi mereka tontonnya seperti itu ya mentah semuanya. Makanya ini termasuk hal yang sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Ini adalah sifat-sifat keutamaan rasa malu, sehingga harus kita tanamkan pada diri kita bahwasanya rasa malu itu adalah sebuah hal yang istimewa. Sehingga ketika kita dapati orang sekitar kita sungkan, kita masih punya rim, ini kita syukuri. Karena ketika kita sudah hilang seperti itu rasa malunya, maka dia akan berbuat yang di luar normal. Kemudian makna idza lam tastahi fasna masyita. Ketika kamu tidak malu, maka lakukan apa saja yang kamu kehendaki. Ini maknanya apa? Ini para ulama membahas dalam hal ini. Ini bisa bermakna 2 macam, 2 jenis. Idza lam tastahi fasna masyita. Ketika kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah semaumu. Yang pertama, pengertian yang pertama itu bermakna celaan. Jadi maknanya itu, kalau kalian tidak punya malu, silahkan berbuat semaunya. Ini maksudnya apa? Konteksnya adalah
celaan. Yo ojo ngono kuwi maksudnya jangan seperti itu. Maka punyalah rasa malu. Karena kalau kamu nggak punya rasa malu, maka kamu akan melakukan sesuatu yang berbuat melampaui batas. Ini kayak gambarannya kalau kita ngomong sama anak kecil perintah tapi bermakna ancaman. Wis ayo mulai mau yo wis dolano. Tapi ada ancaman tak kunceni. Jadi berarti kon misalnya anaknya penekan duduk enggak mau. Wis munggah. Gawane gitik. Ayo munggah. Jadi maknanya ucapannya perintah tapi maknanya ancaman atau celaan. Silahkan kalau kalian nggak punya rasa malu berbuatlah semaunya. Ini maknanya celaan. Banyak kalimat-kalimat seperti ini di dalam Al-Qur'an itu banyak. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir, seperti surat Fussilat. Silahkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik kalian berbuat semau kalian karena Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Bukan berarti maknanya Allah menyuruh mereka berbuat syirik, tidak maksudnya. Maksudnya Allah mengancam kepada orang-orang syirik, apapun yang kalian kerjakan pasti akan dibalas. Seperti halnya surat Az-Zumar, fa'budu ma syi'tum min duni. Silahkan kalian sembah selain Allah sesuka kalian, maka kalian akan diadab. Ini berarti perintah tapi maknanya celaan. Ketika kalian tidak punya rasa malu, silahkan kerjakan sesuka kalian. Dan ini kita dapati. Jadi maknanya seperti ini. Orang kalau udah hilang rasa malunya, maka dia akan mengerjakan sesuatu yang memalukan. Karena sudah hilang rasa malunya. Atau juga bentuknya khabar. Kalau tadi perintah bentuknya celaan, ini bentuknya khabar bukan perintah. Artinya Rasulullah SAW menyampaikan khabar bahwa misalnya orang yang tidak punya rasa malu, maka dia akan berbuat semau dia sendiri. Orang yang sudah tidak hilang rasa malunya, maka dia akan mengerjakan sesuatu yang banyak melanggar norma-norma di dalam kehidupan. Ini maksudnya seperti itu. Faida idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ketika kalian tidak punya malu, maka kerjakan sesuka kalian. Ini maknanya adalah celaan, dan ini dibahas oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi ini wasiat yang penting yang disampaikan bahkan oleh nabi-nabi terdahulu sampai Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kalian tidak punya malu, maka kerjakan sesuatu kalian. Itu maksudnya berarti konteks perintahnya adalah kalian harus punya rasa malu agar tidak melakukan sesuatu yang tidak memalukan, tidak melakukan sesuatu yang mencelakakan kalian. Ini pendapat pertama. Berarti ini adalah makna celaan. Ketika kalian tidak punya malu, maka kerjakan semau kalian. Celaan berarti. Atau yang kedua, memang betul-betul perintah. Memang betul-betul perintah. Ketika kalian tidak punya malu, maksudnya idza lam tastahi, ketika kalian tidak malu, maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Maksudnya ketika kamu melihat ada kebaikan dan kita tidak malu untuk melakukan, maka kerjakanlah. Paham maksudnya? Ketika ada kebaikan dan kita tidak malu untuk melakukan, maka kerjakanlah. Contoh misalnya, ketika kita baca Quran itu hal yang baik apa enggak? Hal yang baik. Kita ini sekarang mungkin itu banyak mau baca Quran di umum itu malu gitu. Padahal kita hidup di zaman orang baca Quran di umum itu rasa malu-malu. Tapi orang yang melakukan kemaksiatan enggak malu-malu. Nyetel musik banter-banter, nyetel apalah dia enggak malu. Tapi ketika kita mau baca Quran di umum itu malu. Maksudnya hadis ini maksudnya ketika kamu tahu ada kebaikan di situ dan kamu tidak malu untuk melakukan, maka kerjakanlah. Enggak usah malu-malu. Baca Quran misalnya Ramadan
kita sedang melakukan aktivitas apapun silahkan. Kita nunggu bis misalnya, nunggu pesawat, mau nunggu apapun misalnya, kita baca Quran di umum silahkan. Kita sholat ya wis, sholat di mana aja kita berada misalnya. Bahkan ketika ada godaan setan di situ, was-was. Ketika kita sholat terus ada setan bisik, wis berarti kamu seperti ini riya. Hantam aja, seperti halnya perkataan Al-Harith bin Qais, "Idza kunta tusalli faqala syaitan innaka tura'i fazidha tulan." Ketika kalian melakukan sholat, kemudian ternyata dibisiki oleh setan, kamu sedang riya lu. Wis kamu hantam setan itu dengan perpanjang sholatmu agar setan tambah mantel. Ya apa? Ketika kita melakukan kebaikan di muka umum misalnya, di depan orang banyak, memang waktunya sholat dan kita butuh untuk sholat, ya udah sholat aja, nggak usah malu-malu. Nggak ada tempat sholat misalnya di tempat yang sangat masjid jauh dan lain sebagainya, ya udah sholat di situ aja nggak apa. Karena kewajiban itu lebih didahulukan untuk dilaksanakan. Kita hidup di zaman seperti ini makanya kalau kita ada kebaikan di situ dan kita tidak malu untuk melakukannya, kerjakanlah. Jangan sampai kebalikannya. Kita malu baca Quran, sedangkan mereka tidak malu-malu untuk menampakkan syiar-syiar kemaksiatan di situ. Perempuan mau pakai jilbab malu, wong sing nganggo celana pendek wong wedok lho, ora isin-isin gitu. Ngapain pakai cadar malu kalau memang dia meyakini bahwa cadar wajib misalnya. Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang mengatakan wajib. Misalnya dia meyakini cadar itu wajib, pakai aja nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Wong pakai cadar malu ternyata pakai pakaian yang sangat seksi juga nggak malu-malu. Nggak perlu seperti itu. Kita hidup zaman sekarang ini, orang melakukan kebaikan malu, orang melakukan kemaksiatan nggak malu-malu. Kita tampakkan syiar Islam. Berarti makna yang ini berarti ketika kamu tahu ada kebaikan di situ dan kamu tidak malu untuk melakukannya, maka kerjakanlah. Ini makna yang kedua. Jadi makna yang pertama tadi celaan, ini yang makna yang kedua. Atau dirinci lagi, jika kamu tidak malu untuk melakukan kebaikan di muka umum, maka jangan juga kamu malu untuk jangan kamu tinggalkan kebaikan itu di saat kamu sendiri. Kita baca Quran misalnya, di umum kita nggak malu-malu untuk baca Quran, tapi nang omah ra tau maca Quran. Jangan seperti itu. Bukan berarti maksudnya seperti itu. Kita sholat kalau ada orang banyak misalnya, kita berani sholat tanpa malu-malu. Tapi ketika sendiri malah ra sholat, nggak pernah doa malam misalnya, nggak pernah tahajud. Bukan seperti itu. Maksudnya ketika kamu melakukan sesuatu kebaikan di muka umum, itu kamu melakukan, maka kerjakan juga di waktu kamu sendirian. Pun demikian berarti makna sebaliknya. Jika kamu malu untuk melakukan sesuatu di depan orang yang soleh misalnya, di depan orang lain kita malu untuk melakukannya, maka jangan lakukan itu ketika kita sendirian. Itu bermakna sebaliknya seperti itu. Paham nggak ini? Ketika kita malu untuk melakukan sesuatu di depan orang, kita malu untuk misalnya bermaksiat kalau kelihatan orang, kita malu. Kalau seperti itu, jugalah jangan kamu lakukan ketika kamu sendirian. Kamu juga harus punya malu. Paham nggak? Jadi makna perintah ini lebih diperinci lagi. Jadi kalau tadi cuma sekedar perintah, nggak usah malu-malu. Sekarang ini diperinci. Kalau kita bisa melakukan kebaikan yang kita lakukan di depan umum, kita juga harus lakukan ketika kita sendirian. Pun sebaliknya, ketika kita malu untuk melakukan di depan umum, kita malu untuk misalnya melakukan kemaksiatan, ya jangan kita lakukan ketika kita sendirian. Yastahfuna minan nasi wala yastahfuna minallah wa huwa ma'ahum. Jadi kita bersembunyi dari manusia tapi tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah
selalu bersamanya. Itu jangan seperti itu. Dan apa namanya? Sehingga dari dua makna ini bisa kita simpulkan bahwasanya apa namanya? Semuanya bermakna positif. Seandainya kita agar kita punya rasa malu, kita hiasi diri kita dengan rasa malu. Sifat sungkan dan lain sebagainya ini jangan kita hiasi. Dan ketika kita berbuat kebaikan, kita jangan merasa malu juga. Jadi apa namanya? Konteksnya ini adalah dalam kebaikan. Kalau apa namanya? Kita malu untuk terlihat di depan umum, melakukan sesuatu di depan umum, kita harus merasa malu juga ketika kita sendirian. Jadi ini adalah bagaimana kita melaksanakan hadis ini dalam dua makna, dalam konteks yang sebenarnya yang satu bermakna celaan, yang satu bermakna perintah, tapi intinya sama. Bahwasanya menunjukkan bahwasanya rasa malu adalah akhlak yang mulia. Ya ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena itu tadi. Kemudian apa namanya? Model rasa malu ini juga ada dua model. Orang itu enggak semuanya punya rasa malu. Ada yang sifat malu itu bawaan dari lahir. Setelan pabrike ngono kuwi. You know, ada yang namanya jibili. Jadi sudah setelan dari sononya sudah kayak gitu. Orangnya itu pemalu, pendiam, wis celingus atau isinan ngono kuwi ya enak seperti itu. Seperti halnya yang apa namanya dikatakan Nabi Muhammad kepada Asyad bin Abdul Qais itu ya. Inna fika khallataini muhibbuhumallah al-hilm wal anah. Jadi ada di dalam dirimu ada dua sifat yang Allah suka dengan dua sifat itu, yaitu hilm, enggak gampang marah, sabar, dan juga al-anah. Jadi enggak gerusa-gerusu. Di dalam riwayat yang lain lafadznya itu adalah rasa malu, sabar, dan juga al-haya, rasa malu. Jadi di dalam dirimu ada dua sifat rasa malu ini yang Allah berikan kepadamu. Dia nanya, ya Rasulullah, atakhallaqu bihima amallahu jabbalani alaiha. Ini dua sifat ini saya berusaha dapatkan itu atau memang Allah berikan saya sejak lahir. Makanya Nabi mengatakan balillahu jabbalaka alaihima. Kamu dapat seperti itu dari lahir. Berarti memang ada orang yang memang diciptakan dari sononya sudah kayak gitu. Wis wonge isinan, wonge sungkanan, itu ya enak. Nah, orang yang seperti ini pertahankan, jangan minder. Yang kedua, muktasab, diusahakan. Dia asalnya yo enggak isinan yo enggak itu, cilik wis pedenan gitu. Terlalu Nah, itu bagaimana punya sifat rasa malu ya dia harus berusaha dengan ngaji seperti ini misalnya. Dia berusaha bagaimana dia punya rasa malu. Rasa sungkan yang di situ mendatangkan kebaikan. Ya, seperti halnya tadi. Bagaimana caranya kita memperoleh sifat rasa malu? Yaitu tadi, sifat rasa malu tadi kan ada yang kepada sesama manusia, ada yang kepada Allah. Mana yang lebih utama? Yaitu rasa malu kita kepada Allah. Kita malu kepada Allah jika kita melakukan kemaksiatan, jika kita melanggar perintah-perintahnya, kita terjatuh dalam larangannya, itu kita malu kepada Allah seperti itu. Nah, kita harus memang betul-betul tanamkan seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan rasa malu? Ya, harus dengan kita berusaha mengenal sifat-sifat Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha besar, Allah Maha mengetahui segalanya, Allah alimud bidzati, Allah mengetahui pekerjaan hati kita, apa yang di dalam data kita, Allah mengetahui. Kalau kita mengetahui sifat-sifat Allah, maka kita akan merasa bahwasanya Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan. Sehingga konsekuensi berikutnya, kita akan malu jika kita melakukan kemaksiatan. Ini yang paling pokok kan seperti itu. Kita punya rasa malu
kepada Allah sehingga kita malu untuk melakukan kemaksiatan. Kita malu jika tidak maksimal di dalam melakukan perintah. Karena tujuan kita Allah menciptakan kita adalah tujuannya yaitu cuma satu tok. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, menyembah Allah, melakukan ketaatan-ketaatan, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Itu tok perintahnya. Nah, kita malu jika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, bagaimana menanamkan rasa malu kita kepada Allah, yaitu dengan mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah berikan kepada kita. Kita ingat-ingat dari kecil, mungkin dari kita lahir, bahkan sebelum kita bisa ngomong, kita nggak usah minta itu loh. Kita sudah diberikan sesuatu yang sesuatu yang kita butuhkan sejak kita dalam kandungan. Selalu diberikan asupan gizi, kemudian sejak kecil selalu mendapatkan nikmat-nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Sehingga ketika kita mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita malu jika kita tidak bisa melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah. Ini seperti halnya perkataan indah yang dikatakan oleh Nabi Yusuf ketika beliau terjebak dengan seorang wanita, istri pejabat Mesir yang sangat cantik jelita, yang jatuh cinta dengan Nabi Yusuf, benar-benar menyerahkan dirinya. Wa ghallaqatil abwaab wa qalat haytalak. Jadi pintu dikunci semuanya, wanita yang sangat cantik ini menyerahkan dirinya. Wahai Yusuf, kemarilah. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi Nabi Yusuf sudah berhasrat, kemudian Zulaikha juga sudah berhasrat, tapi oleh Allah diselamatkan. Bagaimana ucapan Nabi Yusuf yang diabadikan oleh Al-Quran? Innahu rabbi ahsana mathwaya. Wahai sesungguhnya qala ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Allah sudah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada saya. Saya malu untuk bermaksiat, insyaallah. Ini coba, kira-kira orang yang bisa selamat dari keadaan seperti ini enggak banyak. Seorang laki-laki yang di situ masih gejolak muda dihadapkan dengan peluang emas seperti ini, bisa dikatakan, untuk melanggar, dan tidak ada orang yang tahu. Wa ghallaqatil abwaab, pintu semua dikunci. Tapi dia ingat, qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Tuhanku sudah memperlakukanku dengan baik. Allah sangat banyak memberikan nikmat kepada saya sehingga saya malu untuk bermaksiat. Dua makna. Makna yang kedua, wahai Zulaikha, saya malu kepada suamimu. Suamimu sudah baik banget sama saya. Saya enggak enak. Suamimu sudah baik banget sama saya enggak berani. Makanya ini termasuk rasa malu yang karena dia mengingat nikmat-nikmat entah dari tuannya atau dari Tuhannya, sehingga mencegah dia untuk bermaksiat kepada Allah. Ini termasuk salah satu bagaimana kita mendapatkan rasa malu kepada Allah ketika akan bermaksiat. Coba ingat-ingat bagaimana apa nikmat Allah yang berikan kepada kita, sehingga dengan ingat itu akan mencegah kita dari perbuatan maksiat. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita menanamkan rasa malu agar kepada Allah, yaitu kita menyadari akan kurangnya rasa syukur kita kepada Allah. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Allah sudah banyak sekali memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan kita yang baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta.
Sehingga dengan seperti itu, ternyata nggak semua kenikmatan yang datang kepada kita itu kita syukuri. Nggak semuanya. Maka apa yang kita lakukan itu masih sepele. Sehingga kita ketika baru melakukan kebaikan sedikit, baru melakukan perintah Allah sedikit, itu malu. Aku kok seprene hidup sudah berapa 40 tahun kok gitu-gitu aja, sholat bolong-bolong, apalagi Ramadan yo bodoh wae. Sehingga dengan mengingat seperti itu, dia malu kepada Allah. Berarti dia harus lebih memacu dirinya lagi. Wah, Allah sudah banyak memberikan kebaikan kepada saya. Makanya saya harus sebagai wujud syukur kita, wujud syukur saya harus bisa maksimal ibadah kepada Allah dengan mengingat bahwasanya rasa syukur kita kepada Allah itu belum apa-apa jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan tertanam seperti itu kita punya malu. Kita malu jika ibadah kita belum maksimal, kita malu jika akan bermaksiat. Itu malu kepada Allah seperti itu. Caranya kalau memang agar kita punya rasa malu kepada Allah. Adapun malu dengan orang misalnya, sungkan, malu untuk berbuat melanggar norma-norma, caranya bagaimana agar kita punya rasa malu itu ya kita bergaul dengan orang yang punya rasa malu. Kita bergaul dengan orang yang memiliki rasa malu, baik rasa malu kepada Allah maupun dia kepada interaksi dengan sesamanya, dia orangnya pemalu. Nah, kita dengan sering bergaul dengan orang seperti itu, mudah-mudahan kita bisa terbawa, karena ada pepatah yang mengatakan as-sahib sahib. Jadi seorang teman itu bisa narik temannya. Kalau temannya ini baik, akhlaknya mulia, dia sering bergaul dengan orang yang berakhlak mulia, maka dia akan terbawa dengan akhlak temannya ini. Seperti halnya orang yang bergaul dengan gambarannya seperti halnya orang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau dia nggak beli minyak wanginya, minimal dia mencium bau wanginya. Dengan sering kita bergaul dengan orang yang berakhlak mulia, orang yang malu, punya rasa malu di situ, sehingga kita akan terbawa dengan akhlak teman kita ini. Ini yang kita harapkan. Makanya jangan bergaul dengan orang-orang yang nggak punya malu. Sebaliknya seperti itu, sehingga jangan sampai kita ikut akhlak teman kita ini. Nah, ini hal-hal yang bagaimana kalau kita nggak punya jiwa pembawaan seperti ini dari lahir, ya kita berusaha untuk punya sifat malu ini dengan cara kita bergaul dengan teman-teman kita yang akhlaknya baik. Orang yang akhlaknya baik pasti dia isinan. Itu pasti. Kita lihat orang-orang yang berakhlak mulia itu mesti dia wong isinan. Ora wak-wakan, trunyak-trunyuk nang omahe wong laop-laop itu enggak seperti itu. Dia pasti santun gitu loh. Nah, kita dengan bergaul dengan orang seperti itu, mudah-mudahan kita terbawa. Jangan bergaul dengan orang yang wak-wakan. Sehingga kita akan justru malah terpengaruh dengan akhlaknya yang jelek. Makanya tips agar berakhlak mulia, yo carilah teman yang berakhlak mulia, mudah-mudahan kita terbawa dengan akhlak teman kita. Jadi kesimpulan akhirnya ya. Jadi rasa malu tadi kan ada dua. Rasa malu kepada sesama manusia, dan ini adalah baik kita dibatasi dengan norma-norma adat-adat misalnya. Yang sekiranya ini sungkannya ini bagus, kita lanjutkan. Nah, kemudian yang paling utama adalah kita harus punya rasa malu kepada Allah. Kita malu jika kita tidak bisa maksimal beribadah, dan juga kita malu jika kita akan bermaksiat kepada Allah. Nah, dengan akhlak seperti ini, maka ini adalah termasuk akhlak yang mulia. Maka disinilah maksud dari wasiat yang diwasiatkan oleh para nabi terdahulu, di dalam tastahi fasna bima syi'ta. Jika kamu tidak punya malu, maka kerjakanlah apa yang kamu
kehendaki. Ini yang maksudnya seperti itu. Makanya jangan sampai kita hilang rasa malu dari diri kita, karena ini adalah menjadi pengontrol diri kita. Selama kita punya rasa malu, maka ini adalah kayak rem kita untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Ngoten nggih. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kita teruskan pada pertemuan berikutnya, hadis ke-21 berarti. Wabillahi taufiq wal hidayah, bihamdika subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.